imbalan. Ya, mereka akan melakukannya, tetapi bukan dari dirinya sendiri. Mereka melakukan itu karena semata-mata mengharapkan imbalan. Kemudian yang kedua, merusak hubungan atau akan timbul sifat iri terhadap teman-temannya yang lain. Ketika kita memberikan penghargaan, ini yang paling tepat datang. Ibu guru kasih hadiah, ibu guru kasih penghargaan. Otomatis teman-teman pasti ada di antara beberapa temannya itu yang tidak suka. Maka ini akan menimbulkan sifat iri. Kemudian selanjutnya melakukan kreativitas, menghukum dengan sifat rangkul, dan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi tidak akan menghargai dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu semata-mata karena mengharapkan imbalan. Nah, sekarang kita masuk pada konsep disiplin dengan identitas sukses. Dikenal ada dua di sini, yaitu berupa konsekuensi dan restitusi. Ketika kita memberikan konsekuensi, itu penguatannya jangka pendek. Dia hanya melakukan ketika kita memberitahunya saja atau ketika kita mengingatkannya saja. Kemudian yang kedua, selalu dimonitoring, selalu dipantau. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Ya, di sini mereka menghormati peraturan karena takut akan konsekuensinya. Kemudian selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi siswa itu dia tidak merasa, oh saya telah berbuat salah. Dia tidak akan merasakan seperti itu karena yang dia pikirkan hanya konsekuensinya saja. Selanjutnya ada restitusi. Nah, ini saya akan memberikan penjelasan tentang restitusi. Ketika kita melakukan restitusi, murid akan mempertanggungjawabkan perilakunya, tidak seperti pada konsekuensi tadi. Kalau ini dia sadar berbuat salah ya. Bagaimana cara dia untuk memperbaikinya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, tidak seperti konsekuensi hanya pada jangka pendek. Kalau pada restitusi, ibaratnya selamanya dia akan mengingat apa yang diajarkan gurunya tentang disiplin tadi, disiplin positif. Kemudian dia menghormati dirinya dan orang lain. Jadi jika dia menghormati dirinya, otomatis orang lain juga akan dia hargai. Dari kontrol, di sini dirinya memegang kontrol. Dia tahu bahwa ketika saya melakukan ini saya salah. Jadi dia bisa mengontrol dirinya. Dia tidak takut terhadap konsekuensi yang diberikan gurunya, hukuman, atau dia tidak mengharapkan imbalan atau penghargaan. Kemudian di sini ada waktu dia memperbaiki kesalahannya. Ketika dikasih tahu kamu salah, seharusnya kamu datang cepat, besok tidak boleh terlambat lagi. Timbul motivasi dari dalam dirinya sendiri sehingga dia mempunyai waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin di sini kita menggunakan pendekatan restitusi seperti yang telah saya bahas sebelumnya. Jadi pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jika sebelumnya mereka tidak menyadari kesalahan atau kekurangan yang telah mereka perbuat, tetapi setelah kita menanamkan restitusi ini, maka akan timbul kesadaran dari dalam diri mereka dengan sendirinya. Kemudian ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi ini bukanlah sebuah hukuman, tetapi di sini restitusi itu lebih pada anak-anak bisa menebus kesalahannya, namun mereka belajar dari kesalahan. Kemudian di sini mereka bisa
bisa memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini guru menyatakan tidak memaksakan karena semata-mata ingin menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri. Selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan, kemudian fokus pada karakter. Jadi di sini pembentukan karakter yang lebih diutamakan, karakter berpancasila ya, pendidikan pelajar Pancasila, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Dari yang saya sampaikan tadi, di sini kita bisa melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita ambil kasus ada seorang siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ketika kita memberikan hukuman, di sini misal contoh, guru menghukum siswa lari keliling 10 kali. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Inilah bahayanya jika guru memberi hukuman. Jadi siswa akan menjadi takut. Selanjutnya ketika kita memberikan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dia disuruh mengerjakan sebanyak 2 kali ketika istirahat. Di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan, tetapi masih siswa di sini belum tumbuh kesadarannya, tetapi takut akan konsekuensi yang diberikan oleh gurunya. Kemudian ketika kita melakukan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Pernah dengar keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama oleh guru dan siswa. Biasanya ini dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Keyakinan kelas ini maksudnya di sini kita membuat kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Misalnya hal-hal yang tidak boleh atau yang boleh dilakukan di dalam kelas. Misalnya seperti ini. Ketika teman berbicara, yang lain mendengarkan. Tidak boleh membuli sesama teman. Itu beberapa contoh tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak harus panjang, sedikit saja. Yang penting anak-anak mengerti dan bisa dijalankan bersama. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada guru sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti di sini kita akan lihat mana yang terbaik di antara kelimanya ini. Kita akan kasih contoh 5 penerapan posisi kontrol. Di sini siswa tidak memakan atau lengkap ketika upacara. Yang pertama, ketika kita menjadi penghukum, anak-anak patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Guru mengatakan, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Kemudian yang ketiga ada sebagai teman, yang dikatakan guru ayah yang ngerti buat bu guru bangga. Kalau ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi di sini ibaratnya guru menjadikan siswa sebagai teman. Kemudian yang keempat ada sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi guru memantau siswa, kemudian menanyakan konsekuensi apa yang dilakukan jika dia telah berbuat salah. Selanjutnya ada sebagai posisi manajer. Yang dikatakan guru, apakah kamu tahu
bagaimana kamu akan memperbaikinya. Jika guru posisikan diri sebagai manajer, anak-anak akan tahu apa kesalahannya dan mereka akan berusaha memperbaiki kesalahannya. Jadi di antara 5 posisi kontrol ini, kira-kira menurut Bapak Ibu guru mana yang lebih baik? Manajer. Iya manajer. Soalnya jika kita menerapkan posisi penghukum, anak-anak hanya akan takut pada hukuman. Setelah itu mereka akan mengerjakan lagi kesalahannya. Kemudian pembuat rasa bersalah, ya mereka merasa bersalah, tetapi setelah itu mereka akan melakukannya lagi. Nah, ini keyakinan kelas seperti yang telah saya bahas sebelumnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi, sebelumnya saya ingin bertanya, mengapa kita memiliki tentang peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kira-kira kenapa kita harus memakai helm? Biar tidak kecelakaan. Agar tidak kecelakaan, ya. Kemudian selanjutnya, mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Atau mengapa kita harus menggunakan masker? Kira-kira kenapa? Untuk mencegah virus masuk. Ya, kira-kira seperti itulah keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan itu, anak-anak meyakini apa yang harus mereka lakukan, tidak seperti peraturan. Kalau peraturan itu mereka melaksanakannya saja hanya di depan orang yang mereka takuti. Tidak selamanya. Ketika kita tidak berada di samping mereka, mereka akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Beda dengan keyakinan. Jadi jika mereka sudah betul-betul yakin, maka mereka akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Jadi untuk membentuk keyakinan kelas ini ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama itu berdiskusi tentang peraturan. Jadi di sini kita bersama-sama siswa saling bertukar pikiran atau siswa menyampaikan pendapatnya kira-kira apa yang harus mereka lakukan selama kegiatan belajar mengajar. Kemudian selanjutnya merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Apa yang telah mereka tulis tadi, kemudian mereka rumuskan dan setelah itu mereka tulis dan tempelkan di dinding pajangan kelas ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi pembentukan keyakinan kelas ini dia bersifat lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak harus banyak, yang penting poin-poinnya saja yang bisa mereka ingat. Sesuai dengan kondisi kelas, kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, inilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini maksudnya adalah yang kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan anak-anak agar timbul rasa sadar dirinya dengan sendiri. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi dalam menerapkan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana
Guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Tadi seperti yang kita bahas, kita katakan bahwa posisi kontrol yang baik adalah posisi kontrol manajer. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang ayah menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Jadi seperti itulah penyampaian modul aksi nyata tentang budaya positif yang saya pelajari dari modul 1.4. Semoga apa yang telah saya sampaikan barusan bisa kita jalankan, bisa kita imbaskan bersama-sama. Amin. Akhir kalam saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu Guru serta kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk seminar singkat kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah presentasi dari Ibu Rosdiniati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kota Bima yang berasal dari SDN 1 Miayu Kota Bima. Semoga apa yang dipresentasikan oleh Ibu Yati tadi bisa menjadi pelajaran ataupun membawa dampak untuk ibu bapak guru semua untuk sekolah juga SDN 1 Miayu Kota Bima ini. Dan kedepannya Ibu Guru Yati SPD, Ibu Guru Rosdiniati SPD lancar dan sukses dalam pendidikan calon guru penggeraknya. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya presentasi dari Ibu Rosdiniati SPD tadi, maka berakhir pula kesempatan kita pada kali ini. Saya tutup dengan